Jika seorang pengunjung dari planet lain meminta kita menyebutkan satu tempat paling strategis di bumi saat ini, beberapa mungkin menyebut Wall Street atau Silicon Valley di Amerika Serikat. Yang lain mungkin menunjuk Shenzhen atau Shanghai di Tiongkok. Yang lebih sentimental mungkin memilih kota London atau terusan Suez. Namun, jawaban yang paling akurat kemungkinan besar akan berbeda. Selat Malaka. Sekitar 30% perdagangan maritim global melewati Malaka, yang merupakan 90% dari seluruh barang yang diangkut di seluruh dunia. Secara kasar, itu setara dengan sekitar 100.000 kapal per tahun, hampir 300 kapal per hari yang mengangkut kargo senilai hingga 4,5 miliar dolar. Ini mencakup sebanyak 30% perdagangan minyak dunia melalui laut yang mencakup 80% impor minyak Tiongkok. Ditambah dengan 40% dari total perdagangan Jepang dan Korea Selatan. Skala ketergantungan global terhadap Malaka menjadi jelas. Jadi, setiap kali muncul rute alternatif yang dapat mempersingkat perjalanan, semua orang memperhatikan, terutama orang Tiongkok. Sekilas pandang pada peta Asia Tenggara menunjukkan bahwa dominasi Malaka didasarkan pada Semenanjung Melayu yang panjangnya 1.500 km. Kebutuhan untuk berlayar mengelilingi Thailand dan Malaysia lah yang memaksa kapal-kapal melewati titik sempit ini. Namun, bagaimana jika ada cara untuk memotong jalur langsung? Itulah ide di balik terusan KRA, atau dalam versi terbarunya disebut pula Jembatan Daratan Thailand. Proyek yang diperkirakan menelan biaya hampir 300 miliar dolar ini dapat mempersingkat pelayaran hingga 1.200 km, menghemat waktu perjalanan bagi para pengirim barang hingga 5 hari, dan menghemat hingga 350.000 dolar dalam sekali perjalanan. Itulah mengapa setelah puluhan tahun mempertimbangkan, pemerintah Thailand kini tampak tergerak untuk akhirnya meluncurkan proyek besar ini, yang sangat mengkhawatirkan hegemon Malaka saat ini, Singapura. Dan bukan hanya Singapura. Inisiatif Thailand ini telah menarik minat banyak pihak. India, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, dan terutama Tiongkok. Mungkinkah jembatan darat Thailand menjadi pengubah permainan bagi Asia Tenggara? Mari kita cari tahu. Rencana untuk mengatasi batas maritim Semenanjung Malaya telah ada sejak berabad-abad lalu, bahkan sejak awal mula rute laut global. Pada tahun 1677, Raja Narai dari Siam menugaskan insinyur Prancis de la Mar untuk mempelajari kemungkinan menghubungkan kota Songkhla dengan Miek yang sekarang berada di Myanmar. Dengan teknologi yang ada saat itu, proyek tersebut dipastikan gagal. Hal itu tidak berarti para penguasa selanjutnya meninggalkan gagasan tersebut. Gagasan itu muncul kembali pada abad-abad berikutnya, memicu minat saudara Raja Chakri pada tahun 1793 dan kemudian pada awal abad ke-19 perusahaan Hindia Timur Britania. Pada tahun 1882, Ferdinand de Lesseps, pembangun terusan Suez, meneliti konsep tersebut, meskipun Raja Thailand menolak untuk mengizinkan penelitian yang menyeluruh. Namun, sejak tahun 1819, ketika Inggris menguasai Singapura, prioritas mereka adalah memperkuat pusat perdagangan utama ini dan setiap rute alternatif dianggap sebagai ancaman. Oleh karena itu,
ketika Thailand dan Inggris menandatangani perjanjian pada tahun 1897 dan kemudian pada tahun 1946, London selalu memastikan satu klausul yang melarang pembangunan kanal semacam itu. Baru setelah Singapura merdeka pada tahun 1965, minat Inggris untuk memblokir terusan potensial Thailand memudar. Hanya 7 tahun kemudian, pada tahun 1972, pemerintah kerajaan Thailand menugaskan 2 perusahaan Amerika, LTV dan Tibbets Abbott McCarthy Stratton, TAMS, untuk melakukan studi kelayakan proyek besar tersebut. Kedua perusahaan Amerika tersebut mengusulkan terusan sepanjang 102 km yang menghubungkan Satun dengan Songkhla cukup dalam untuk menampung kapal kargo besar dan kapal tanker minyak. Namun biayanya sangat besar, 8 miliar dolar pada saat itu, setara dengan lebih dari 60 miliar dolar saat ini. Bagi Thailand yang miskin, biaya tersebut jauh di luar jangkauan. Butuh waktu 30 tahun lagi bagi gagasan tersebut untuk kembali ke arus utama politik. Tetapi saat itu, bentuknya telah berubah. Pada tahun 2005, Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra, mengusulkan bukan sebuah kanal, melainkan sebuah jembatan darat yang mencakup jaringan jalan raya, jalur kereta api, dan 2 pelabuhan besar yang dirancang untuk menjalankan fungsi yang kurang lebih sama seperti kanal, tanpa banyak kekurangannya. Sebelum memahami usulan Shinawatra, ada baiknya kita sejenak memahami mengapa pembangunan terusan KRA akan menjadi tantangan infrastruktur dan politik yang benar-benar monumental, bahkan dengan teknologi canggih saat ini. Sekilas, peta ini tampak menjanjikan. Rute terpendek yang menghubungkan Laut Andaman dengan Teluk Thailand hanya 44 km dalam garis lurus. Sebagai perbandingan, terusan Panama panjangnya 77 km dan terusan Suez 192 km. Masalahnya terletak pada medan. Terusan Suez memiliki kondisi ideal, terbentang melalui wilayah datar yang secara historis tergenang air laut. Panama jauh lebih sulit dengan titik tertinggi 64 meter yang membutuhkan sistem pintu air dan danau buatan. Di Thailand, tantangannya bahkan lebih besar, yaitu rute terpendek melewati perbukitan yang menjulang hingga 75 meter. Untuk membangun terusan tanpa kunci seperti terusan Suez, diperlukan penggalian setidaknya 25 meter agar kapal-kapal laut terbesar dapat melintas. Hal ini akan memperpanjang terusan hingga lebih dari 100 km dan pada kedalaman mendekati 50 meter, bahkan mencapai 300 hingga 400 km. Kenyataannya, rute lain telah dipertimbangkan selain rute yang relatif pendek ini. Jalur Satun Songkhla yang telah disebutkan sebelumnya adalah salah satu rutenya. Rute lain yang diusulkan akan menghubungkan Teluk Bandon di dekat Surat Thani ke Provinsi Phang Nga. Namun, yang paling banyak dibicarakan adalah rute yang disebut 9A, dimulai dari Koh Lanta di Provinsi Krabi hingga Nakhon Si Thammarat. Dalam versi ini, terusan tersebut hanya akan sepanjang 120 km, sebuah proyek yang secara teoritis layak bahkan dengan keterbatasan keuangan Thailand. Proyek ini akan mempersingkat perjalanan kapal kontainer hingga 1.200 km, menghemat hingga 5 hari di laut, dan biaya sekitar $350.000 per perjalanan. Jadi, mengapa terusan Thailand tidak pernah dibangun dan mengapa mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan sekarang putrinya Perdana Menteri Paetongtarn beralih ke gagasan jembatan darat? Karena, seperti halnya proyek kompleks lainnya, permasalahannya multidimensi. Mari kita mulai dengan infrastruktur dan geografi.
Terusan sepanjang 100 hingga 120 km memang akan lebih panjang daripada terusan Panama, tetapi masih hampir setengah panjang terusan Suez. Terusan Panama selesai dibangun lebih dari 110 tahun yang lalu, sedangkan terusan Suez 156 tahun yang lalu. Sebuah dunia teknologi yang jauh berbeda dari masa kini. Namun, kita harus mengingat satu poin penting, yaitu tekanan untuk membangun kedua terusan itu sangat besar, karena penghematan biaya dan waktu yang ditawarkannya luar biasa. Bahkan saat ini, kapal yang melintasi terusan Suez dapat menghemat hingga 9.000 km dan 10 hari pelayaran, tergantung rutenya. Bagi Panama, penghematannya bisa mencapai 13.000 km dan 20 hari, hingga 1 bulan, seabad yang lalu. Dalam hal ini, jalan pintas terusan Thailand sepanjang 1.200 km dan pengurangan 2 hingga 5 hari tampak kurang mengesankan. Namun, keuntungannya terletak pada kenyataan bahwa perdagangan maritim global terus berkembang dan ratusan kali lebih besar daripada 100 tahun yang lalu. Selain itu, Malaka sendiri memiliki batas kapasitas dan terkadang mengalami kemacetan. Dari sudut pandang ekonomi murni, terusan Kra masih masuk akal. Meskipun tidak akan memberikan dampak transformatif seperti Suez atau Panama, jumlah yang terlibat dalam perdagangan global begitu besar sehingga proyek tersebut dapat dengan mudah menarik pembiayaan. Maka, faktor-faktor lain tampaknya lebih menentukan mengapa terusan itu tidak pernah dibangun. Pertama, terusan itu akan merusak ekosistem alam yang unik, hutan hujan dan perairan pesisir yang masih asli. Sebaliknya, terusan Suez membelah wilayah yang pada dasarnya merupakan delta gurun. Kerugian lingkungan di Panama memang lebih besar, tetapi 110 tahun yang lalu, isu ekologis dianggap jauh lebih ringan, dan terusan di sana lebih dari 50% lebih pendek daripada yang dibutuhkan Thailand. Namun, jika ada cukup dana untuk menghasilkan dana, hal ini pun bukanlah hambatan yang mustahil diatasi. Alasan paling krusial atas ketidakhadiran proyek ini adalah karena proyek tersebut akan mengancam integritas teritorial Thailand. Secara fisik, proyek ini akan membelah daratan negara itu menjadi 2 dengan jalur air selebar 400 meter, sebuah penghalang yang tangguh. Dan harus diingat bahwa selama 2 dekade pemerintah Thailand telah menghadapi kelompok-kelompok bersenjata di selatan yang menantang otoritas Bangkok. Dalam 20 tahun terakhir saja, pertempuran antara pasukan pemerintah dan milisi lokal telah merenggut sekitar 7.000 nyawa. Kombinasi inilah, penghematan waktu yang relatif kecil dibandingkan dengan proyek-proyek serupa lainnya, hambatan historis dari kekuatan-kekuatan besar yang dulu adalah Inggris, dan tantangan finansial, separatis, serta kelembagaan Thailand sendiri yang mendorong Alan Stevens Graham dari Sekolah Pasca Sarjana Angkatan Laut Amerika Serikat di Monterey untuk menulis dalam tesis magisternya tahun 1975. Diragukan terusan Kra akan pernah terwujud. Dan ini mungkin benar seandainya bukan karena satu faktor yang tidak ia perhitungkan, yaitu Tiongkok. Pada dekade ketiga abad ke-21, Tiongkok sebagai kekuatan yang membentuk kembali status quo telah menjadi tema yang berulang. Tampaknya ini bisa menjadi kasus serupa lainnya. Tiongkok sedang membangun kekuatannya di berbagai bidang. Militer, keamanan sumber daya seperti logam tanah jarang, teknologi dan diplomasi. Tetapi seperti Achilles yang legendaris, Tiongkok memiliki kelemahan. Selat Malaka adalah salah satunya, bisa dibilang yang terbesar. 80% minyak impor Tiongkok melewati Selat Malaka, dan itu baru puncak gunung es. Rute yang sama digunakan untuk LNG serta untuk mengangkut ribuan ton logam dan bahan baku lainnya dari Afrika. Malaka bukan hanya rute impor vital, tetapi juga jalur utama ekspor Tiongkok ke barat dan timur tengah.
Sebagaimana diketahui, kekuatan ekonomi Tiongkok sangat bergantung pada ekspor. Ada pula pertimbangan strategis seperti pembukaan ke Samudra Hindia yang merupakan elemen kunci strategi maritim Tiongkok. Oleh karena itu, ketergantungan Beijing pada titik sempit ini sangat besar, sedemikian rupa, sehingga ia memperoleh namanya sendiri, Dilema Malaka. Oleh karena itu, bagi Tiongkok, katup tekanan apapun untuk meredakan apa yang dianggapnya sebagai pengepungan sangatlah berharga. Terusan Thailand akan memberi Angkatan Laut Tiongkok akses yang lebih cepat ke Samudra Hindia dan mengurangi kerentanannya terhadap blokade maritim. Terusan ini juga dapat menjadi penghubung penting dalam jaringan Untaian Mutiara Tiongkok yang akan memperkuat pangkalan dan rute pasokannya ke Samudra Hindia. Beijing's Belt and Road Initiative, inisiatif sabuk dan jalan Beijing, sudah mendukung koridor terhadap alternatif seperti pelabuhan Kiauk Piu di Myanmar dan koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan, tetapi jembatan darat Thailand yang berfungsi dan terhubung ke provinsi-provinsi barat daya Tiongkok melalui Laos akan menjadi pengubah permainan. Pada Mei 2024, delegasi Tiongkok dari Kunming dan Chengdu mengunjungi Ranong dan Chumpon, menunjukkan minat yang jelas. Catat analisis Carar, Institut Haonan. Apa yang akan menjadi pengubah permainan bagi Tiongkok juga akan menjadi lampu peringatan bagi negara-negara lain. Begitu pembicaraan beralih ke politik kekuatan besar, proyek ini akan memasuki dinamika yang sama sekali baru. Beijing akan dengan senang hati melihat dan mendukung perkembangan semacam itu, tetapi India kemungkinan akan menganggapnya sebagai undangan terbuka bagi Tiongkok untuk mengakses halaman belakangnya, Samudra Hindia. Amerika Serikat yang mengikuti logika zero sum akan memperlakukan terusan itu dengan kecurigaan yang mendalam, menganggapnya sebagai potensi pelarut bagi keunggulan angkatan lautnya di kawasan tersebut. Dan kemudian ada juara lokal, Singapura, yang meskipun bukan kekuatan global, memiliki pengaruh di sudut dunia ini. Terusan Thailand akan langsung menghantam inti keajaiban ekonomi Singapura. Di ujung jaring kepentingan yang rumit ini terletak Thailand, sebuah negara yang memang penting dalam hal keseimbangan kekuatan, tetapi tetap harus memperhatikan pendapat negara-negara yang lebih besar. Oleh karena itu, meskipun kanal tersebut akan membawa manfaat ekonomi, hal itu akan meningkatkan risiko separatisme dan memancing kemarahan Amerika Serikat, India, dan Singapura. Hal itu juga akan menciptakan bahaya ketergantungan yang berlebihan pada Tiongkok. Disinilah konsep jembatan darat yang diusulkan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra antara pesisir timur dan barat Thailand kembali mengemuka, sebuah rencana yang kini semakin dekat untuk diwujudkan. Kita dapat merasakan bahwa para pengambil keputusan di Thailand setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang diuraikan tadi, menyimpulkan bahwa jembatan darat menawarkan solusi terbaik untuk teka-teki strategis ini. Apa saja konsepnya? Idenya adalah membangun 2 pelabuhan laut dalam utama, satu di Ranong di Laut Andaman dan satu di Chumpon di Teluk Thailand, yang terhubung melalui jalan raya dan rel kereta api sepanjang 50 hingga 100 km melintasi titik tersempit semenanjung. Kargo yang tiba di satu pelabuhan akan dibongkar, diangkut melalui darat, dan dimuat ulang ke kapal di sisi lainnya. Kapasitas rute ini diperkirakan mencapai 13 hingga 20 juta 20-foot equivalent units atau TEUs. Meskipun jumlah ini terbilang kecil dibandingkan dengan 40 juta TEUs di Singapura, pelabuhan ini tetap akan menjadi pelabuhan utama sebanding dengan pelabuhan Klang di Malaysia yang signifikan yang menangani 13 juta TEUs per tahun. Ini akan menjadi mega proyek global yang akan mempersingkat durasi transportasi barang melalui Selat Malaka 6 hingga 9 hari, kata Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra
di Forum Investasi Thailand-Tiongkok. Ini adalah perkiraan yang sangat optimis. Perkiraan yang lebih realistis menunjukkan penghematan waktu pengiriman hingga 5 hari dan pengurangan biaya sebesar 15%. Berapa biayanya? Lebih dari 30 miliar dolar. Dengan jembatan darat Ranong Chumpon, Bangkok ingin mendapatkan keuntungan sekaligus. Dalam skenario itu, Thailand memanfaatkan potensi besar rute perdagangan di kawasan tersebut sekaligus mengurangi risiko memicu sentimen separatis. Biayanya kemungkinan 2 hingga 3 kali lebih rendah daripada opsi kanal. Yang terpenting, hal ini meredakan ketegangan antar negara. Tiongkok tetap tertarik, tetapi Amerika Serikat, India, dan Singapura memandangnya dengan kurang peduli atau bahkan sedikit setuju. Thailand juga berniat dengan cerdik untuk mengundang pemain pihak ketiga untuk berpartisipasi dalam proyek ini. Pada bulan April tahun ini, Narendra Modi mengisyaratkan minat India terhadap proyek tersebut, menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi. Delhi telah menyimpulkan bahwa daripada menghalangi inisiatif tersebut, lebih baik berada di dalam tenda, membentuknya dari dalam, dan dengan demikian mengurangi pengaruh Tiongkok. Amerika Serikat juga telah mengambil sikap yang konsiliatif. Lagi pula, proyek ini tidak menimbulkan ancaman besar bagi Singapura. Bahkan dengan pertumbuhan perdagangan global, pentingnya Malaka akan tetap krusial. Keunggulan Singapura jauh melampaui geografi. Negara ini memiliki ekosistem manajemen pelabuhan, layanan tambahan, logistik, dan otomatisasi yang lengkap. Singkatnya, Singapura lebih dari sekadar lokasi utama. Demi mencari pembiayaan yang seimbang dan operator yang berpengalaman, pemerintah Thailand juga melirik Timur Tengah, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, termasuk perusahaan Emirat yang kuat, DP World, yang memiliki pengalaman dan kapabilitas luas dalam usaha semacam itu. Keterlibatan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, atau India juga akan membantu mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Ditambah dengan 280.000 lapangan kerja baru dan potensi peningkatan PDB sebesar 1,5%. Dan ini mungkin tampak seperti jalan tengah yang sempurna, bukan? Sayangnya, tidak sesederhana itu. Estimasi pertumbuhan PDB, penciptaan lapangan kerja, dan integrasi ke dalam jalur perdagangan global terdengar meyakinkan. Namun beberapa di antara kita mungkin akan mengernyitkan dahi ketika mendengar detail operasional jembatan darat Thailand. Membongkar muatan kapal, memindahkan kargo ke jalur kereta api atau darat, lalu memuatnya kembali ke kapal lain terdengar seperti mimpi buruk logistik. Dengan kapasitas 13 juta TEU, ini berarti menangani sekitar 35.000 kontainer per hari. Dan Anda tidak salah jika menduga akan ada masalah. Tantangan logistik disebut oleh para ahli sebagai salah satu potensi jebakan paling kritis dari proyek ini. Meskipun Perdana Menteri Thailand mempromosikan jembatan darat sebagai solusi untuk menghemat waktu pengiriman hingga 9 hari, para skeptis berpendapat bahwa dibandingkan dengan Malaka, pembangunannya justru bisa memakan waktu lebih lama. Penentangan publik juga mulai muncul. Degradasi lingkungan mungkin tidak separah pembangunan terusan, tetapi dampaknya tetap signifikan. Lebih lanjut, sebanyak 65.000 orang akan menghadapi relokasi. Surat kabar Bangkok Post yang berpengaruh bahkan memuat editorial dengan judul yang tajam, Jembatan Darat, Bencana yang Menanti. Ditambah lagi posisi dominan pelabuhan Singapura dan pelabuhan Klang Malaysia, pertanyaannya pun muncul kembali, apakah proyek ini sepadan? Meskipun pemerintah Thailand aktif mencari mitra dan telah melakukan berbagai pertemuan tingkat tinggi, belum ada pemain besar yang secara resmi berkomitmen terhadap proyek ini, bahkan setelah dana infrastruktur senilai 9 miliar dolar telah disiapkan untuk mendukung pembangunannya. Bahkan Tiongkok tampak kurang bertekad,
Meskipun jembatan darat akan masuk dalam Belt and Road Initiative, proyek ini merupakan hadiah strategis yang jauh lebih kecil daripada kanal laut. Kehati-hatian Bangkok sendiri juga telah meredam antusiasme Beijing. Krisis politik yang sedang terjadi di Thailand hanya menambah panasnya situasi. Skandal seputar kebocoran percakapan antara Paetongtarn Shinawatra dan mantan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengakibatkan runtuhnya koalisi pemerintah dan pemecatan Paetongtarn dari jabatannya. Ketidakstabilan politik semacam itu menyulitkan pelaksanaan proyek-proyek yang membutuhkan konsistensi dan investasi miliaran dolar. Situasi semakin memburuk dalam beberapa minggu terakhir ketika Thaksin Shinawatra, pelindung politik proyek tersebut, dan ayah Paetongtarn dipenjara selama setahun. Namun, proyek ini memiliki keuntungan berupa dukungan lintas partai, sehingga gejolak politik tidak serta-merta menandakan akhir dari proyek ini. Konsultasi publik kini telah selesai, dan rancangan Undang-Undang Koridor Ekonomi Selatan telah diajukan ke Senat. Perakiraan optimistis menunjukkan bahwa konstruksi dapat dimulai paling cepat tahun depan. Mungkinkah proyek ini berjalan lancar pada tahun 2026? Pada tahun 1975, Alan Stevens Graham meramalkan bahwa terusan KRA tidak akan pernah dibangun. 50 tahun kemudian, ramalannya masih berlaku. Akankah hal itu juga berlaku untuk versi yang diperkecil, jembatan darat? Kita akan segera mengetahuinya kemudian.